Shalom, salam damai sejahtera saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini saya ingin membagikan kebenaran firman Tuhan dengan tema Providensia Allah yang terambil dari Mazmur 139 ayat 16. Demikian bunyi firman Tuhan. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Saudaraku, Corrie ten Boom adalah seorang wanita Kristen Belanda yang bersama keluarganya menyembunyikan orang Yahudi selama Holocaust. Suatu hari saat ia masih kecil, Corrie bertanya kepada ayahnya tentang makna penderitaan. Ayahnya tidak langsung menjawab, tetapi malah menyuruh Corrie mengambil koper yang berat lalu mengangkatnya. Ketika Corrie mengeluh karena terlalu berat, ayahnya berkata, "Sama seperti aku tidak membiarkanmu membawa beban sebelum kamu cukup kuat, demikian pula Allah tidak akan membiarkanmu menghadapi hal-hal yang belum waktunya. Dia tahu kapan waktunya." Bertahun-tahun kemudian, Corrie benar-benar menghadapi penderitaan berat di kamp konsentrasi. Namun dalam segala penderitaan itu, ia menyadari bahwa setiap hari dalam hidupnya memang sudah diketahui Allah sejak semula. Ia tidak ditinggalkan. Pemeliharaannya nyata, baik dalam perlindungan, kekuatan untuk bertahan maupun dalam penghiburan. Kisah Corrie menegaskan bahwa setiap hari hidup kita ada dalam kendali Allah. Bahkan dalam penderitaan yang tampaknya tak masuk akal sekalipun, tangan providensia Allah tidak pernah lepas dari kehidupan kita. Saudaraku, kata kunci yang digunakan dalam teks renungan pagi ini adalah pertama, kata Ibrani galmi yang berarti bakal anak atau substansi yang belum sempurna. Ini menunjukkan bahwa Allah melihat kita sejak awal keberadaan kita, bahkan sebelum kita terbentuk sepenuhnya. Kedua, kata kerja Ibrani ra'uh yang berarti melihat. Hal ini mengimplikasikan pandangan aktif dan penuh perhatian dari Allah. Ayat ini menyatakan bahwa semua hari-hari kehidupan kita telah tertulis dalam Sefer Ka, yaitu kitab Allah yang menunjukkan pengaturan Allah yang terencana dan penuh kasih. Saudaraku, dalam konsep teologi, providensia Allah dibagi menjadi dua bagian, yaitu pertama, providensia umum, di mana Allah bertindak untuk memelihara seluruh alam semesta. Kita dapat membandingkan dalam Matius 6 ayat 26 sampai ayatnya yang ke-30. Yang kedua, providensia khusus, di mana Allah secara langsung campur tangan dalam kehidupan umatnya, seperti yang diungkapkan dalam Mazmur 139 ayat 16 ini. Saudaraku, melalui penyataan firman Tuhan ini, kita dapat memahami bahwa Allah bukan hanya pencipta, tetapi juga perancang yang memiliki tujuan khusus bagi setiap individu umat manusia. Saudaraku, bagaimana kita memaknai kebenaran firman Tuhan ini dalam kehidupan kita? Pertama, kita harus percaya pada rencana Allah. Seringkali kita menghadapi ketidakpastian dalam hidup, tetapi keyakinan bahwa Allah telah menulis hari-hari kita memberi kita sebuah pengharapan pasti. Tidak ada peristiwa yang terjadi secara kebetulan karena Allah memegang kendali penuh akan kehidupan ini. Yang kedua, kita harus berserah dalam iman ketika menghadapi tantangan. Ingatlah bahwa Allah yang sama yang melihat kita sejak bakal anak akan menyertai kita sepanjang hidup kita. Tidak ada kesulitan ataupun persoalan hidup yang terlepas dari perhatiannya. Yang ketiga, kita harus menghargai kehidupan ini sebagai sebuah fakta bahwa Allah sudah merancang kita sejak awal. Sekaligus ingin menunjukkan betapa berharganya setiap manusia di matanya. Hal ini kiranya dapat memotivasi kita untuk tetap hidup dalam kekudusannya dan sekaligus menjadi saksi akan kebesaran kasih-Nya. Jadi saudaraku, Mazmur 139 ayat 16 ini memberikan gambaran mendalam tentang providensia Allah. Sebagai anak-anaknya, kita dipanggil untuk tetap mempercayai akan rencananya yang sempurna dengan keyakinan bahwa setiap detail kehidupan kita ada dalam kontrol dan pemeliharaan tangannya yang penuh kasih.
Karena aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yeremia 29 ayat 11. Amin. Semangat pagi dan selamat beraktivitas di hari baru yang penuh berkat ini. Tuhan Yesus memberkati.